Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Muhammad Aziz Wiki, NIM 071. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa tata kelola kebutuhan sistem perusahaan Gojek. Gojek didirikan pada tahun 2011 dengan berkantor pusat di Jakarta Selatan di Jalan Kemang Timur nomor 15, Mampang Perapatan. Seiring berkembangnya waktu dan permintaan masyarakat yang tinggi, Gojek kini sudah mempunyai kantor cabang di berbagai daerah di Indonesia. PT Gojek Indonesia sekarang ini sudah mencapai lebih dari 650.000 driver, dengan pertumbuhan Gojek mencapai 10.000 per tahun. Tidak hanya wilayah sekitar Jakarta saja, Gojek sudah melebarkan sayapnya hingga ke Bali, Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Fungsi kantor pusat yang ada di tempat di mana Gojek bermarkas di Jakarta Selatan itu terdapat berbagai peralatan, server, dan juga operator, karyawan yang bekerja, di mana konsumen menyampaikan keluhan dan atas pelayanan yang diberikan oleh Gojek, dan juga menjadi pusat koordinasi antara pemimpin dengan driver online. Seperti yang kita ketahui bahwa PT Gojek Indonesia yang telah memiliki visi, misi, dan tujuan bisnis serta kebijakan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan, tapi dalam hal manajemen TI belum optimal. Saat ini Gojek memiliki berbagai banyak fitur yang tersedia dalam aplikasinya, dari mulai GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoClean, GoMessage, GoBook, GoMart, GoClaim, GoTik, GoBusway, GoPay, GoPulsa, GoAuto, dan GoMed. GoRide adalah layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar Anda ke berbagai tempat lebih mudah dan lebih cepat. GoCar, layanan transportasi yang menggunakan mobil untuk mengantar Anda kemanapun dengan nyaman. Selanjutnya adalah GoFood. GoFood adalah layanan antar makanan nomor 1 di Indonesia. Gojek memiliki lebih dari 30.000 daftar restoran yang tercantum dalam aplikasi GoFood. Selanjutnya ada fitur GoSend. Fitur GoSend adalah layanan kurir instan yang dapat Anda gunakan untuk mengirim surat dan barang dalam waktu 60 menit. Selanjutnya ada GoMart. Ini adalah layanan yang bisa Anda gunakan untuk berbelanja ribuan jenis barang dari berbagai macam toko yang tersedia di Gojek. Selanjutnya ada GoBox. GoBox adalah layanan pindah barang untuk ukuran yang besar menggunakan truk atau kontainer. Selanjutnya ada GoMessage. Ini layanan yang cukup unik, yaitu layanan jasa pijat kesehatan yang tentunya diisi oleh pepijat yang profesional untuk langsung datang ke rumah Anda. Selanjutnya ada GoClean, layanan jasa kebersihan profesional untuk membersihkan kamar, kos, rumah, dan kantor Anda. Ini cocok untuk kalian yang malas-malasan ya. Ada GoGlam. GoGlam adalah layanan jasa perawatan kecantikan untuk manicure, pedicure, cream bath, waxing, dan lainnya ke rumah Anda. Tentunya tidak usah repot-repot pergi ke salon bagi para wanita ya. GoTik, yaitu artis ya, bukan. GoTik adalah layanan informasi acara dengan akses pembelian dan pengantaran tiket langsung ke tangan Anda. Jadi Anda tinggal
pesan lalu tiketnya datang ke Anda. Ada GoBusway. Nah, ini yang unik. Ini Gojek bekerja sama dengan Transjakarta. Bagaimana layanan ini untuk memonitor jadwal busway dan memesan goret untuk mengantar Anda ke sana. Unik sekali ya. Dan ini yang ada lagi yang bernamanya GoPay. Ini sangat familiar sekali di telinga kita. GoPay adalah dompet virtual untuk transaksi Anda dalam aplikasi Gojek ini. Jadi Anda cukup mengisikan saldo di GoPay lalu bisa membeli barang sesuka Anda lewat GoPay ini. Selanjutnya lagi ada GoMed. GoMed adalah layanan terintegrasi untuk membeli obat-obatan, vitamin, dan kebutuhan medis lainnya dari apotek yang berlisensi tentunya dan aman. GoAuto. GoAuto layanan auto care, auto service, dan towing and emergency untuk memenuhi kebutuhan otomotif Anda. Ini yang lebih suka otomotif ya, bermanfaat sekali. Selanjutnya ada GoPulsa ya. Jadi sekarang kita nggak usah pergi ke counter terdekat untuk membeli pulsa, kita cukup membuka Gojek lalu pilih fitur GoPulsa untuk pengisian pulsa langsung dan menggunakan pembayaran lewat GoPay. Pertama, kita akan menganalisis kebutuhan dari perusahaan Gojek. Fitur atau layanan yang disediakan PT Gojek sangatlah banyak, sehingga pasti data-data yang berhubungan dengan pelanggan akan sangat banyak sekali. Tentunya di sini data sangat besar sekali ya, dan itu sangat-sangat memungkinkan terjadinya slow respon pada aplikasi dan bisa terjadinya kerusakan bahkan kebocoran data pelanggan. Karena itu harus dibutuhkan suatu manajemen yang baik dalam pengelolaan operasi, pengelolaan data, dan keamanan sistem sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan tentunya perusahaan juga merasa aman dan meningkatkan pelayanan tentunya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa PT Gojek Indonesia telah memiliki visi misi dan tujuan bisnis yang sangat bagus serta kebijakan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan dan diterapkan tentunya. Tapi dalam manajemen TI sangatlah belum optimal. Oleh karena itu, di sini saya akan menggunakan Cobit untuk menganalisis manajemen IT dan pengelolaan, pengoperasian, dan sistem keamanan informasi dengan dukungan kebijakan, prosedur, dan standar yang telah diterapkan dan ditetapkan oleh perusahaan Gojek tersebut. Analisis arsitektur sistem bertujuan untuk mengidentifikasi arsitektur yang akan dibangun berdasarkan dua subsistem, yaitu web dan mobile. Yang pertama adalah web atau website, adalah salah satu subsistem yang dibuat dalam pembangunan perangkat lunak ini. Penggunaan perangkat lunak ini adalah admin ya, yang berguna untuk mengelola data pengguna. Berikut adalah gambarannya. Yang pertama adalah admin melakukan request terhadap server melalui internet. Yang kedua, server menerima request permintaan data dari admin dan mengambil data sesuai permintaan ke database. Yang ketiga, database menerima server dan mengirim data ke server. Yang keempat, server mengirim data yang diminta dan mengirimnya melalui internet kembali ke admin.
Yang kedua adalah mobile ya, atau subsistem mobile. Mobile adalah salah satu subsistem yang digunakan dalam pembangunan perangkat lunak ini, karena Gojek adalah aplikasi yang dibangun menggunakan dua subsistem, yaitu web dan mobile. Tentunya pengguna mobile lebih banyak daripada web karena pengguna smartphone lebih tinggi ya. Arsitektur pada platform Android misalnya, ini menggambarkan bagaimana perangkat lunak saling berinteraksi. Ini gambarnya ya. Berikut adalah deskripsinya. Nomor 1, pengguna melakukan request data ke API melalui internet. Kedua, server menerima request data yang diminta dan menentukan request apa yang diminta lagi. Yang ketiga, jika server menerima permintaan data, maka server akan langsung mengambil dari server yang ada di database. Yang keempat, setelah server menerima data yang diminta, data tersebut akan dikembalikan dalam bentuk JSON untuk diproses perangkat mobile pengguna. Jika pengguna melakukan request untuk mengirim notif, maka server akan melakukan request ke GJM. Selanjutnya GJM akan merespon dan melakukan push messaging ke Android. Ini adalah gambar analisa sistem website dan mobile dengan arsitektur keseluruhannya. Selanjutnya kita akan membuat tabel entitas. Untuk membuat entity relational diagram atau ERD, kita harus membuat tabel entitas terlebih dahulu. Ini adalah tabel yang telah saya buat. Dari tabel entitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengguna dapat order ke jasa. Pengguna dapat mengirim pesan kepada jasa. Yang ketiga, pengguna dapat memberikan rating terhadap jasa. Dan yang terakhir adalah pengguna dapat melakukan report ke admin ya. Dan ini hasil dari simpulan tabel di atas. Inilah hasil ERD nya. Selanjutnya yang terakhir adalah kamus data. Berikut adalah tabel kamus data yang digunakan dalam pembangunan perangkat lunak Gojek ini ya. Ini dia. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.